Kita mulai ulang. Silakan diterima. Suara. Suara Bang Faruk nggak ada. Nanti si Oki boleh. Udah. Nanti kau boleh potong aku di tengah kalau aku lupa menjawab pertanyaanmu, ya. Tapi aku tanggapi dulu narasimu. Jadi teman-teman, apa yang ku sampaikan itu sebuah kenyataan. Iman Kristen ini terbangun atau berdiri setelah membantah perkataannya Yesus. Yesus itu bukan jadi Tuhan untuk diikuti. Ketika dia mau membenarkan peribadatan dia dengan nyanyi-nyanyi dan joget-joget, dia bawa kitab Mazmur. Apa urusannya Kristen dengan Daud? Apa urusannya? Kalian ini Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Daud? Makanya saya bilang, ya Bible kalian jalan ke depan, Yesus jalan ke kiri, kalian mutar-mutar. Terus yang kedua, kau bilang lagi tadi Yesus datang ke dunia nggak bawa agama lah. Jadi dari mana datangnya Kristen? Berarti kau mau mengatakan Kristen itu bukan agama? Jika Kristen bukan agama, berarti orang Kristen adalah orang yang tidak beragama. Jika Kristen tak bisa dikatakan agama, lantas dibilang apa? Ormas, LSM gitu. Dibilang apa? Si Oki ini nggak pernah baca Bible-nya, makanya berkali-kali ku bilang sama Dinda Oki, kau harusnya 2 atau 3 tahun menghilang dulu di TikTok. Belajar Bible dulu kau. Kau nggak pernah baca Matius 5 nomor 20. Di mana Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus aja membandingkan agama Yahudi dan juga ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi gitu loh. Dia menyebut agama di situ gitu loh. Berarti kau mau mengatakan diri kau itu tidak beragama. Iman Kristen itu bukan agama. Makanya saya bilang Kristen itu berdiri setelah membantah Yesus bulat-bulat. Ya, yang kedua ini pertanyaan mulai nih, karena waktunya singkat ya, aku jawab pertanyaan. Kau bertanya, sebutkan satu perbuatan dari Nabi Muhammad SAW ya, yang dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nggak perlu satu, semuanya udah aku sebutkan samamu ini, semuanya aku sebutkan. Satu-satunya Nabi ketika diceritakan Allah di dalam Al-Quran, dimulai dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan memiliki budi pekerti yang agung, hanya Nabi Muhammad SAW. Budi pekerti itu adalah dasar dari diam dan perbuatannya seseorang. Cara dudukmu budi pekerti, cara berbicaramu budi pekerti, caramu bersosialisasi dengan manusia budi pekerti, caramu menyelesaikan masalah dengan sesamamu itu budi pekerti. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4, Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Keagungan itu di atas derajat suci. Suci itu masih di bawah agung. Sementara di dalam Bible, aku tidak dapati Yesus dikatakan memiliki budi pekerti yang agung. Malah kebalikannya. Yesus itu dikatakan terkutuk digantung di kayu salib. Bagaimana orang-orang yang memiliki budi pekerti yang agung, ya, ketika dia mau meninggal, itu dihinakan, ditangkap, dipukul, dibal-bali, ditelanjangi, dikutuk, lagi mati di kayu salib. Nggak ada keagungan bagi orang yang mati tergantung di kayu salib. Orang-orang yang mati di kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk, Galatia 3:13. Dan begitu juga kitab Yahudi mengatakan begitu loh. Kematian di kayu salib adalah kematian yang penuh dengan kehinaan. Dan memang itu tujuan dari pemerintahan Yunani atau Romawi pada masa itu, menggantungkan orang di kayu salib, ya, guna dipertontonkan sama orang supaya dipermalukan. Bagaimana ada kebenaran pada orang yang terkutuk? Ya enggak ada. Jelas Nabi kami adalah budi pekerti yang agung. Belum lagi dia mendapatkan legitimasi ketika memberikan pengajaran yang tertulis dalam surah Al-Jum ayat 2. Di dalam surah Al-Jum ayat 2 dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran, memberikan pengajaran dan menyucikan jiwa. Itu legitimasi dari Allah. Tak pernah dikatakan Yesus ini yang memberikan pengajaran dan menyucikan jiwa. Nggak ada ayat dalam Bible itu, kayak nggak ada.
Terus kau mau mengatakan, ya Yesus itu ngajarin kasih. Itu nanti kutanggapi lah, habis pula waktu gue nanti kutanggapi. Ya. Pegang jantung ya teman-teman, pegang jantungnya di bawah ya. Pegang jantung dia ke belakang, nanti yang berikutnya keras sekali. Lanjut. Oke, teman-teman, silakan diterima bangku. Ya. Oke, Tadi ini siapa? harusnya menghilang dulu dari TikTok 2 atau 3 tahun, belajar dulu Bible. Yang saya bingung, Bang Paruk ini kan mualaf. Ternyata mualafnya itu pindah ke agama yang sekarang karena dia tidak paham Biblenya. Sangat disayangkan sekali. Itu bahkan imannya sekarang aja belum tentu paham. Nah kan, menghilang dulu lah 5 atau 6 tahun ke depan, Bang Paruk. Ya, yang saya tanya dengan Bang Paruk Sianipar, tunjukkan satu kebenaran, actionnya, tindakannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Itu yang saya tanya, actionnya, tindakannya. Saya contohkan pelan-pelan. Di dalam Alkitab jelas dikatakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Atau gini, Bang Paruk adalah orang baik. Bang Paruk memberi makan 10 orang. Itu action, itu tindakannya. Nah, yang saya minta bukan perkataan Allah. Bang Paruk, yang saya minta tindakannya, actionnya. Nih, saya berikan contohnya. Nih ya, sebelum kita tanggapi nanti apa yang menjadi narasi Bang Paruk ya teman-temannya. Nih. Di dalam surat Abasa, surat ke-80 ayat yang pertama dan yang kedua. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling kepada siapa ini? Ayat yang kedua. Karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Itu Bang Paruk. Bang Paruk, jantung pegang dulu jantung ya. Kalau Kristen awam boleh kau putar-putar. Jangan sama saya. Kemute, kemute. Kemute. Aman nggak? Aman nggak? Nah, jadi jangan nama saya Bang Paruk, beda ya. Nah, itu yang pertama, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan pura-pura lupa dengan pertanyaan saya, di mana perintah kalau sholat maghrib itu harus 3 rakaat, ya kan? Sholat subuh itu harus 2 rakaat, terus sholat isya itu harus 4 rakaat. Di mana perintahnya Bang Paruk? Itu ya. Oke, kita tanggapi. Loh, Oki ini tidak paham Bible. Jelas-jelas dikatakan, jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, maka kamu tidak layak dalam kerajaan surga. Lo memang betul, Bang Paruk. Ingat, orang-orang Taurat dan ahli Farisi itu seakan-akan percaya kepada Allah, hidup beragama, tetapi dia memasukkan unsur kebudayaannya di dalam hidup keberagamaannya. Maka dikatakan seperti itu, Bang Paruk. Ya, jelas dikatakan. Lo buktikan sama saya, di mana Tuhan Yesus datang membawa agama? Ayatnya mana? Tidak ada satu ayat yang menyatakan Tuhan Yesus datang membawa agama. Tidak ada. Agama itu, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Makanya kalau kita tanya, Kristen awal itu ada di Antioquia, betul. Tapi iman pertama itu adalah iman Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Searching dulu boleh, searching. Pegangan dulu jantungnya. Jangan, ya Bang Paruk ya, salah tempat. Loh, kalau kita jelas data menjawab. Kenapa kami beribadah dengan cara bersukacita? Loh iya, kami bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu tertulis di dalam kitab Mazmur. Jelas pakai data. Bang Paruk, saya tidak mau lari ke pertanyaan yang lain dulu. Tunjukkan dulu di mana perintah, misalnya sholat maghrib itu harus 3 rakaat, ya kan? Sholat isya itu harus 4 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Bang Paruk. Saya tidak minta perkataan Allah, tetapi tindakan, aksi. Kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran, silakan jawab pakai hadis, tidak masalah. Karena iman Bang Paruk wajib Al-Quran dan hadis. Silakan. Ya,
tolong sebutkan datanya, misalnya hadis apa, ayat berapa, nomor berapa. Kalau Al-Quran apa, ayat berapa. Nanti kita bisa cross check. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita buat Bang Paruk gemeteran siang ini. Ya teman-teman ya, kencengin tap-tap layarnya. Pegang jantungnya dulu Bang Paruk. Dek, 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 dek. Hati-hati ya. Ya kalau Kristen awam boleh Bang Paruk bal-bali. Beda ini ya. Sebentar. Jadi teman-teman ya, makanya saya bilang si Oki ini nggak ngerti dunia dialektika. Jadi gini di Oki ya. Dalil tertinggi dalam dunia dialektika itu adalah Al-Quran atau kitab suci itu sendiri. Itu dalil tersendiri. Ketika aku sudah tunjukkan sama kau dalil tertinggi yang tidak bisa terbantahkan karena berasal dari kitab suci kami yang tertulis dalam surah Al-Qalam ayat 4, kau masih minta lagi perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, pegangan kau ya. Kubandingkan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, ajaran dari Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya Yesus. Ya, Nabi kami Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami yang tertulis dalam hadis Tirmizi dan hadis Ahmad untuk berbakti kepada orang tua kami. Bahkan di dalam hadis Ahmad dikatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Bagaimana dengan ajarannya Kristen? Bagaimana? Kita baca dalam Lukas 14 nomor 26. Inilah iman tertinggi seorang Kristen. Seorang Kristen harus punya mental dan sifat seperti ini, baru dikatakan Kristen yang paling paten, kata Yesus. Apa kata Lukas 14 nomor 26? Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Untuk jadi Kristen kau itu harus jadi anak durhaka. Sementara Nabi kami mengajarkan berbakti. Untuk jadi Kristen yang baik kau harus balbali istrimu. Kau harus membalbali anak-anakmu. Karena implementasi dari kebencian adalah dengan mewujudkan atau menjadikan penderitaan bagi orang yang kita benci. Kau harus berpikir bagaimana caranya kedua orang tuamu menderita. Kau harus berpikir bagaimana menjadikan istri dan anak-anakmu menderita. Bahkan kau juga harus berpikir bagaimana menjadikan saudara laki-laki dan saudara perempuanmu menderita. Sementara Nabi kami mengajarkan berbakti kepada orang tua dan sambung silaturahim kepada keluargamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kejinya lagi ajaran kalian ini izin Oki ya. Jika kalian mengklaim diri kalian pengikut Yesus, ingat, Yesus datang ke dunia ini yang tertulis dalam Matius 10 nomor 34 itu membawa pedang dan tidak perdamaian. Pada dalam Matius 10 nomor 34 tertuliskan, ya, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Jadi kalau kau mengklaim pengikut Yesus, kemana-mana harus nenteng-nenteng pedang. Sebagaimana Yesus mewasiatkan kepadamu, dia datang ke dunia bawa pedang. Masalah panjang pendeknya pedangnya itu urusan Oki. Yang pertama, syarat jadi Kristen berdasarkan Bibelmu. Kalau kau mengikut Yesus, kau harus benci kepada mama bapakmu, benci kepada istrimu, benci pada anak-anakmu, benci pada keluargamu, bahkan benci pada dirimu sendiri. Dan bukti kau benci pada dirimu sendiri, lukai dirimu sendiri. Puak, puak. Yang kedua, kemana-mana kau harus bawa pedang. Sementara apa yang tertulis, nah ini buktinya kau nggak tahu Bibel. Kau berbicara tentang isi Bibel, tapi kau nggak sertakan datanya gitu loh. Yang kau sampaikan itu tadi Matius 5 nomor 44. Tentang mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Itu bukan ajaran, tapi pembodohan. Bagaimana kau diperintahkan mengasihi musuhmu yang berupaya untuk memperkosa istrimu? Kalau kau memang mengasihi musuhmu yang andaikan ingin memperkosa istrimu, kau bukakan celana dan baju istrimu, kau kasih istrimu sama si musuhmu. Itu bentuk kasih.
Itu bukan ajaran kasih, Oki, itu pembodohan. Satu-satunya agama yang mengajarkan untuk mengasihi musuh itu cuman